gimbal. Halo Mas Bro, balik lagi dengan saya Diandra Dwiramana. Yup, yang ada di wallpaper nih, yang kayaknya sok-sokan, posenya sok-sokan. Nah, di video kali ini saya ingin membagi sebuah rahasia dapur, sebuah tutorial. Nah, tutorial apakah itu? Nah, di sini saya ingin bercerita sedikit ya. Kemarin si Ilham Azizi kan menggunakan sebuah speedometer Koso RX2. Itu Koso itu yang biasanya saya bahas di video-video sebelumnya. Koso ini kan terkenal dia itu fleksibel atau hampir bisa dipasang ke semua kendaraan, semua motor malah. Nah, ternyata di NVL itu ada beberapa hal yang harus dirubah, dan itu untuk orang awam juga sulit ya. Nah, jika saya pengguna NVL merubah atau pengen ganti speedometer ori, terus opsi lain apa selain Koso? Nah, di sini saya ingin membuat tutorial speedometer saber di plug and play kan atau ditinggal tancapkan ke NVL. Yup, NVL, New Fiction Lighting, motor yang lampu orinya, lampu depan orinya itu seperti Shinchan. Nah, meskipun pinnya sama, ini kan pinnya sama sebenarnya sama bawaan motornya itu meskipun sama tinggal tancap, bukan berarti dia langsung jalan. Hati-hati, karena pin atau jarum-jarumnya itu artinya beda meskipun soketnya sama. Oke, ada dua metode untuk agar speedometer ini plug and play ke NVL tanpa merubah apapun. Oke, sekarang simak, jangan lupa camilan sama si kopinya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke bagian tutorialnya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimanakah cara atau tips untuk memasang sebuah speedometer yang motornya itu soketnya seperti ini. Sekarang kan motor-motor sekarang kan umumnya soketnya seperti ini, ya kan? Ini sulit untuk memasang ke soket ini karena pasangannya soket ini kan cuma ada di speedometer ori ya, atau yang sejenisnya yang sama seperti ini, gitu. Jadi ada dua opsi caranya agar kita bisa memasang speedometer saber tadi. Yang pertama, kita nggak perlu rubah apapun, kita nggak perlu bongkar. Terus kita menggunakan kabel seperti ini, kabel jumper atau kabel mikro robotik ya kalau orang elektro bilang. Ini sekitar 13.500, itu isinya 20. Kita tancapkan, cowok sama cewek. Kita tancapkan yang cewek itu ke soketnya sesuai wiring. Wiringnya nanti saya bahas. Terus kemudian ujungnya ini kita disusun secara rapi seperti ini sesuai dengan lubang arti di motor NVL tadi. Seperti ini. Jadi ini nanti dimasukin. Nah, ini kan ada tanda ini sebenarnya. Ini ribetnya ini loh. Setelah kita pasang seperti ini, kita perlu di lem tembak atau di tabel tis ini ya. Itu biar nggak lepas. Biar iya sedikitnya rapi lah seperti ini. Coba kita pasang ya. Kelihatan. 2000 years later. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya rapi, termasuk rapi seperti ini. Cuma rapi pun masangnya juga sulit. Dan kemudian juga nggak, ya disolasi boleh lah. Ini seperti ini kan kurang rapi ya kan. Ini metode 1. Ribetnya nanti waktu habis ditancepin satu-satu, waktu kita lem tembaknya ini yang susah. Karena ini kan pasti ada di motor. Ini opsi 1. Yang opsi kedua, yaitu menjebol. Ini sudah saya bongkar si sabernya. Menjebol soket bawaan tadi, ini sudah saya jebol. Ini kan, yang abu-abu ini sudah saya jebol. Terus kemudian saya pasang di ujungnya. Nah, ini nanti biar plug and play ke soket ini. Jadi nanti tinggal pasang seperti ini. Nah, tada, tuh. Ini kan akhirnya rapi. Nanti ini di tembak juga, ini belum. Oke, kali ini tutorial yang saya ingin jelaskan bagaimanakah cara menjebol ini agar bisa langsung pasang seperti ini plug and play. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya.
Sebelum memulai mengeksekusi, jangan lupa untuk menyiapkan bahan atau alat. Yang pertama, yang pasti karena kita ingin menjebol LCD dan kemudian soket, solder pasti nanti, dan kemudian penyedot solder, timah. Jadi nanti kan ini kan kita ingin melepas, jadi kita perlu sebuah alat untuk menyedot timahnya, dan yang kemudian pasti timah itu pasti untuk nanti pasang. Ini pasti ya, ini sebuah obeng ini sejarah banget. Terus kemudian kabel, nah kabel nanti bisa pakai ini juga nanti panjang, bisa pakai ini kabel robotik itu, atau menggunakan kabel yang ada yang tembaga doang, bukan serabut ya. Nanti soalnya kalau serabut susah. Ini serabut kok susah banget nih. Jadi tembaga cuma satu ya, bukan serabut. Nanti bisa dipotong-potong terus kemudian ditancepin gitu kan. Nah kalau ini kan dia udah tinggal tinggal ditancepin nanti. Ini juga nanti di soket yang selanjutnya dia tinggal lancep. Jadi sebenarnya paling mudah itu pakai kabel robotik ini. Oke, sekarang kita masuk ke bongkar speedometernya. Yang pertama kita buka baut satu belakang, 1 2 3 4 5 6 7 baut kita bongkar dulu. Oke. Setelah semua baut udah lepas, jangan lupa disimpan nanti daripada nanti hilang. Terus kita buka bagian depan seperti ini. Jangan lupa ada sebuah perantara tombol ya, ini nanti jangan sampai hilang, tapi biasanya jatuh atau bagaimana. Sandingin dulu. Selanjutnya kita buka 1 2 3 4 5 baut untuk buka panel hitam-hitam nih. Tadi udah saya bongkar sih. Oke, setelah terbongkar kita lepas panelnya ini, dan kemudian ada penampakan seperti ini. Kita buka lagi baut 1 2 3 4 5 untuk membuka casing belakang. Nah, sudah kelepas semua, kita copot casing belakang, kita sisihkan, dan inilah bodi dari dalaman mesinnya speedometer Saber ya. Jadi nanti yang kita bongkar, yang kita copot itu adalah ini kaki-kaki LCD. Saat ini satu deret ini, kemudian ini 3, yang ini nih 3, terus ada lagi 3 di sini di belakang sini, dan kemudian ini ada LCD. Ini nanti kita panasin, terus kemudian kita sedot pakai alat ini, alat penyedot tadi. Nanti pasti yang awam bisa lihat tutorial cara menyedot yang benar gimana. Kita sedot biar bisa dilepas. Dan kemudian LCD kan ini tadi ini satu thread, terus kemudian satu thread 1 3 3 ini, dan kemudian ini juga ini adalah LED atau backlightnya nanti 1 2 3 4 5 6 pasang nanti seperti ini sebenarnya. Kalau dilepas kayak gini. Sekarang kita eksekusi karena kita harus melepas LCD-nya biar dia bisa mencopot soket ini. Oke. Boleh diminta jasa ke orang lain kalau yang belum bisa, atau bisa belajar lagi bagaimana cara solder. Jadi setelah si solder panas, kita coba copot semua pin ini ya, yang tadi saya jelaskan. Jadi seperti ini, dipanasin kemudian sedot. Nah, waktu nyolder sampai bersih ya. Jadi misalnya nanti pin ini harus bisa gerak kayak gini. Nih bisa gerak kan? Kalau seumpama pin dia nggak bisa gerak, kayak yang sampingnya ini dia kan nggak bisa gerak nih. Itu jangan dipaksa ya. Jadi semua pin ini, kaki-kaki ini juga semua itu harus bisa gerak. Jadi dia bisa dipastikan dia bisa ditarik untuk dilepas. Nanti soalnya kalau seumpama dia masih nempel kayak gini, berarti kurang bersih, sedotannya kurang kuat. Oke, setelah semua pin yang di atas ini sudah terbebas dari timah, nih dicek semua. Ini memang harus pekerjaan yang teliti ya. Sekarang
bongkar, bersihkan lagi yang 3 ini, dan 3 ini. Oke, setelah semua dirasa sudah leluasa, kita lanjut ke selanjutnya yang sebelah sini dulu, karena yang tengah ini kan posisinya di dekat soket ya, jadi agak susah. Kita bersihkan yang sini dulu. Nah, biasanya kan saya kesusahan untuk membuka 3 pin ini ya, 3 pin ini, 3 kaki ini. Jadi kita buka dulu lampu LED-nya, lampunya dulu. Ini nanti ada triknya untuk mencopot itu. Kita copot dulu LED-nya, yang mudah dulu. Nah, kalau sudah bersih seperti ini, kita bisa dorong lampu LED-nya ini dan kemudian kita cabut. Seperti ini. Nah, aku sampai kotor. Seperti ini ya. Ini lampu LED-nya kita copot lagi semuanya dulu biar bisa lepas. Biasanya yang saya alami itu ada yang timahnya itu udah ke dalam banget. Nah, untuk tips untuk pemula biasanya kita kasih solder kasih timah lagi. Kita kasih timah lagi. Kita panasin lebih panas dikit lagi, maksudnya tadi kan kita perlu dipanasin dikit, agak lama dikit biar dia bisa ya sekiranya bisa masuk, kemudian kita sedot lagi. Itu biasanya kalau yang kok di sedot kok nggak bersih nggak bisa masuk betul, emang susah kalau nyedot sambil di video, tapi demi konten. Nah, semua alat udah dilepas. Ini alat backlightnya itu warnanya putih. Kalau mau pengen ganti warna ya ini yang diganti. Kemudian tadi PR yang selanjutnya yang susah itu kan posisinya yang ini, 3 buah kaki LCD-nya itu. Biasanya itu trik saya itu saya kasih semua timah dan semua dipanasin lalu ditarik. Nah, sebelum ditarik kita buka pengunci yang ini dulu, 4 pengunci ini dulu. Yang lain kan pasti udah bisa dibuka kan karena bisa ditarik. Nah, udah bisa keangkat toh, bisa ditarik karena ini udah longgar. Yang ini kita coba kasih timah banyak biar kesambung. Tujuannya kan biar waktu panas dia kan longgar toh. Susah nih ngevideo sambil gini. Kita siapkan penyukit. Siapkan penyukit dan kemudian kita panasin. Nah, otomatis kan keangkat karena dia panas. Sekarang coba lagi dipanasin terus kemudian kita angkat. Nah, lepas. Ini tips saya biasanya kalau kesusahan ngambil lepas kaki LCD. Tapi jangan lupa waktu udah lepas semua kayak gini, ini nanti dibersihkan juga, disedot itu. Oke. Nah, ini sekarang LCD-nya dilepas, kita simpan. Biasanya saya menggunakan bekasnya si isolasi biar bisa kayak gini. Ya, jadi kita bersihkan ini dulu. Sudah bersih yang tadi ini, yang susah. Oke, sekarang kita bongkar 2 baut ini lagi dan kemudian kita bersihkan si ini biar bisa dicopot soketnya. Ini pinnya agak keras ya, tadi kan kecil-kecil, ini agak gede. Oke, jangan lupa lagi untuk dicek kaki-kakinya yang masih nempel atau sudah lepas seperti ini. Nah, ini sudah lepas, sudah oke. Yang lainnya yang belum bisa gerak berarti dia masih kotor, maksudnya masih nempel, itu harus sedot lagi, dipanasin lagi, sedot lagi. Nah, setelah semua sudah dibersihkan dan bisa gerak, dan bisa dicabut tuh, bisa dicabut, udah lepas. Nah, ini adalah yang kita gunakan. Ini kalau cuma beli ini doang tanpa mencabut ini itu sekitar 350-an. Agak mahal karena dia nggak dijual, emang harus mengorbankan speedometer. Nah, ini bentar lagi saya akan tampilkan wiring speedometer Saber
dan speedometer NVL. Nanti bisa dicocokkan. Arti-arti dari setiap pin itu saya samakan si saber sama NVL. Nanti tinggal dicocokkan pin mana ke pin mana, pin mana ke pin mana. Oke, bisa dilihat. Yang kita eksekusi yang pertama adalah si papannya kita kasih kabel. Jadi kita pakai kabel jumper aja ya karena mudah. Ini kan bisa ditancapkan langsung dan kemudian dikasih timah di belakang jadi lebih rapi. Bisa sih sebenarnya pakai kabel biasa yang ada tembaganya, yang apa tuh bukan serabut ya, tembaga doang, yang tembaga satu gini doang. Itu nggak bisa fokus. Itu bisa dimasukkan, cuma nanti masalahnya kalau misalnya kita masukkan terus kemudian kita kasih timah atau solder, itu bawahnya ini sedikit terangkat karena lelehnya si isolator si ininya apa karetnya ini bisa leleh, nanti agak bahaya. Jadi untuk biar rapi lebih baik pakai ini aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba pasang dulu. Di wiringnya kan sudah lihat, sekarang kan ini saber, jadi kita lihat sabernya dulu. Saber itu di soket nomor 1 sampai 5 itu kan ada, jadi kita isi dulu aja. Jadi kabelnya soket 1 sampai 5 ini itu ada, dan kemudian 8 kan, berarti kita isi dulu kabelnya. Kalau bisa sih kalau semua sensor speed minus berarti mungkin ya hitam, kasih hitam. Sensor channel L mungkin bisa dikasih oranye atau biru. Oke, kita coba langsung eksekusi. Bedanya seperti ini. Ini kan sensor minus ya, sini sensor minus, jadi kita posisikan kayak gini. Terus kita selanjutnya ke bagian selanjutnya. Nah ini kan mepet nih, nah ini biasanya ini item-itemnya saya lepas. Sekarang yang sebelah kanan itu sen L itu biasanya oranye lah, mungkin oranye. Bagian ini bisa dilepas, itemnya ini kita angkat dulu bagian yang ini seperti ini, cuma kita lepas. Nah kayak gini lebih amannya sebenarnya itu kita butuh sebuah kabel selang bakar seperti ini, itu ukuran nomor 2. Nanti ini kalau dipanasin dia itu mengkerut dulu jadi rapi. Nah kita masukin, berarti kita potong dulu sepanjang ini aja ya. Terus coba kita masukkan sini dulu gini, terus kemudian kita pasang di sini gini kan. Nah terus coba kita kasih timah dulu di bagian atas. Nah seperti ini ya mas bro, ini sudah saya pasang, sudah saya solder si timah, kemudian kita pasang si selang bakar ini biar nggak konslet sih, gitu doang sih. Terus kemudian kita bakar pakai korek bisa, atau pakai si solder juga bisa sih. Nah dia akan merapat biar rapi, lu kurang masuk kayak gitu ya. Oke, kita lanjut langsung ke semuanya ya. Pin yang ada di saber diisi semua 3, jadi selang-selingnya ya, ada itemnya terus nggak ada itemnya terus nggak ada. Oke, satu baris sudah kelar. Ini kan tadi apa itu groundnya speed, kemudian lampu sen 2 watt, kemudian indikator mil, terus lampu jauh high beam, satunya netral. Nah ini kan sudah kepasang semua. Nah jangan lupa kalau udah satu baris gini nanti ini dipotong ya sambil sama apa potongan kuku biar rapi. Ini biar rapi ya, soalnya kalau nanti udah 2 susah masuknya untuk motongnya itu. Oke, yuk next lanjut. Sudah saya pasang juga ini kan. Nah ini ada yang saya selang bakar, itu sesuai kebutuhan sih. Nah kalau semua itemnya dipasang semua nanti miring gini loh, jadi kurang rapi. Oke, sesuai kebutuhan aja. Sekarang tinggal kita potong. Oke, semua sudah terpasang dan sudah terpotong rapi. Ini adalah pin yang ada di speedometer saber. Nanti dilihat juga tadi ya, tetap dicek terus ya. Ini tadi untuk apa, dan kemudian kita cocokkan. Sekarang kita pasang yang cewek ini, yang berlubang maksudnya, itu ke soket yang tadi kita lepas ini. Sekarang misalnya memang enggak, misalnya sih di wiring yang tadi itu kan kalau posisi seperti ini di nomor 1 yang sebelah sini nih, yang sebelah sini itu kan kosong.
Yang kedua indikator netral, berarti kan sini. Oke, netral. Sekarang kita cari di sini yang netral yang mana. Netral tadi dilihat itu yang nomor 8 sebelah kanan. Netral sebelah kanan tuh ini, berarti yang putih ya kan. Nah, putih terus dimasukkan ke nomor tadi nomor 2 ya, sini ya berarti ya. 2. Di sini 2. Bentar, saya pasang dulu. Nah, seperti ini Mas Bro. Nanti bagian yang ini disolder nanti bisa itu. Biar nggak lepas ya. Nah, udah lepas nanti ini nanti dikasih timah. Oke, silakan mencocokkan. Jangan lupa dilihat bearing NVL dan saber dicek terus ya. Posisinya seperti ini, masangnya seperti di lewat belakang kayak gini ya. Lewat belakang gini. Yang selanjutnya itu kan di nomor 3 itu di NVL adalah lampu sein. Bentar, ya. Lampu sein di sebelah sini. Kita cari sein. Itu sein sebenarnya sama sih, NVL sama NVA itu kan cuma satu indikator. Jadi meskipun kalau nanti kebalik kanan atau kiri sama aja sebenarnya ya. L sama N, misalnya kita ambil yang nomor 2 kan tadi, yang left itu kiri, ambil sini, ambil tadi yang ini kan, terus kita pasang ke sebelahnya. Jadi yang diurut yang di NVL. Sekarang kita acuannya di NVL aja dulu. Nah, di sini juga berlaku ya. Yang di sini dipasang item-itemnya, yang sebelah sini dilepas. Jadi nanti dikasih dikasih selang bakar lagi nanti. Oke, kita lepas cari contoh dah ya. Kita lepas seperti ini, dia ceweknya kayak gini, udah nggak kelihatan. Nah, terus kita kasih selang bakar dulu, jangan lupa sebelum dipasang. Nah, kemudian kita pasang di sampingnya, jadi urut kan. Nah, terus kemudian kita masukkan selang bakarnya kayak gini untuk biar keamanan, dan kemudian kita bakar. Nah, terus kita lanjutkan lagi ke selanjutnya yang sebelah kanan ini sein lagi, berarti juga di saber tadi juga sein warna biru. Ini kan ini tadi sensor minus, ini sein lampu sein. Nah, jadi ini lagi. Jadi kita panduannya ke wiringnya NVL, terus kemudian kita cari di panduannya wiringnya di si saber. Nah, kayak gini ya suruh selang-seling ya. Nah, ini tadi kan nggak bisa, ini kan sebenarnya sudah rapat sih sebenarnya tuh, kuat banget. Ini nggak perlu dikasih timah. Oke, silakan melanjutkan. Jangan lupa yang teliti, kalau capek istirahat dulu. Oke Mas Bro, sudah kelar pemasangan dari kabel wiring saber ke wiringnya si NVL. Jadi sebenarnya sih cuma mengatur ulang arti pin ya. Misalnya di sini dia itu misalnya aki itu ada di sebelah kiri sini, itu A yang tadi dicek, coba di bearing tadi A. Terus kemudian yang di NVL itu dia si aki itu di angka 8 tuh yang atas bawah yang sini. Nah, ini yang sebelah sini nih, ini. Nah, sebenarnya cuma pengacakan itu lagi sih, atur ulang wiring doang. Jadi seperti ini, nggak usah khawatir waktu kita pasang gini, nanti kita masih tetap bisa kepasang kok di di casingnya itu nanti bisa masih bisa masuk kayak gini nanti. Bisa kok. Oke, nah setelah semua udah kelar itu bisa sampean lem tembak biar lebih aman lagi. Kalau udah yakin ya dicek lagi. Kalau udah yakin bagian bawah ini kalau bisa dilem tembak tipis-tipis biar seumpama kalau ya untuk pencegah aja sih. Kalau semua biar lebih rapat. Yang kedua misalnya kalau ada air kan ya ngebun itu misalnya kan, untuk antisipasi aja sih. Sini juga nanti dilem tembak. Ini kan udah rapi tuh, enggak hitam enggak. Oke, sekarang kita langsung pemasangan, maksudnya pemasangan LCD lagi, kita rakit kembali si speedometernya. Oke, selanjutnya kita pasang si mesin tadi sama LCD-nya. Jangan lupa dicek lagi lubangnya, dibersihkan kalau semua masih ada yang timah yang kotor, yang enggak masih buntu, itu bisa dibersihkan. Karena disedot kayak gini, kondisi seperti ini lebih mudah. Terus juga ini sisa-sisa timah juga dibersihkan. Kalau kita tinggal pasang, ini agak sulit ya kalau semua kotor. Jadi tinggal pasang, jangan dipaksa ya, pastikan semua jarum masuk semua. Nah, udah masuk semua kan, ini dikunci. Kemudian kita kasih timah lagi, disolder satu-satu semua, satu kaki per kaki-kakinya ini. Oke, semua sudah tersolder. Ini ada bekas-bekasnya, nanti bisa dibersihkan di kerik yang sama yang kuku bisa, atau yang lebih, jangan yang keras-keras ya, atau gunting misal jangan. Itu cuma sisa dari timah. Terus ini juga udah. Sekarang kita pasang si lampu-lampu backlightnya, kita pasang di sini.
Kalau pengen ganti warna backlight di speedometer saber ya ganti LED SMD ini LED SMD namanya yang kecil gini. Kita pasang dulu semua. Sudah dipasang, kemudian kita solder lagi di bagian kaki-kakinya. Setelah sudah di solder, itu bisa dites langsung sekarang di motornya karena dia udah lampunya udah nyala. Terus kemudian ini kan wiringnya udah nyala. Boleh dicoba sebelum dirakit ya, sebelum di semua bodinya dipasang. Jadi bisa dites di motornya langsung untuk dites semua. Jalan juga bisa tapi hati-hati jangan sampai jatuh. Oke, sekarang kita pasang si casing-casingnya, kita pasang. Nah, ini waktu pemasangan seperti ini itu sebenarnya tuh kita bisa memasukkan si kabel ini di dalam biar dia nggak panjang-panjang banget gitu, bisa sebenarnya. Di sela-sela tempat baut kayak gini. Nah, jadi nanti bisa pendek seperti ini nanti. Mungkin lebih baik panjang ya nanti biar ini nanti bisa dikasih busa terus kemudian dilem bakar bisa. Nah, jadi kan bisa pendek gini. Pastikan waktu dia ada kejepit atau enggak itu bisa ini. Nah, kalau udah datar seperti ini, di sebelah sini datar berarti nggak ada kabel yang ketindihan ya. Yang ketindihan. Nanti kan bisa kayak gini tuh. Bisa rapi. Nanti kita kasih trik ini lagi terakhir. Kita pasang dulu baut-bautnya. Pemasangan casing belakang sudah kelar. Nanti ini ditata lagi. Tata seperti ini. Jangan lupa ya, jangan sampai kabelnya kejepit sama mesin speedonya. Dan kemudian sekarang kita masukkan pasang panelnya, kita pasang. Setelah kelar si itu jangan lupa dibersihkan juga dan kemudian kita pasang casing si casing depannya ya. Sip. Kemudian kita pasang bautnya. Oke. Nah, setelah semua kepasang, sekarang kita coba pasang ke motornya, kita tes ini. Kalau sudah dites atau udah yakin, ini nanti kita patenkan atau dari tisu juga bisa. Nanti biar lem tembaknya dia nggak ngelewer ke dalam. Ya sih gini. Ini cara hemat. Nah, misalnya kayak gini nih. Sekarang kita tindihkan sama lem tembak tadi, lem tembak. Nah, jadinya seperti ini. Sebenarnya sih si tisu ini tadi sebenarnya itu buat agar si lem tembak ini nggak ke dalam mesin ya. Ini nanti saya dirapikan lagi seperti ini kalau pengen rapi ya. Rapi tergantung yang bikin sih. Bisa seperti ini atau opsi yang bisa dilakukan lagi itu kayak gini. Sama, maksudnya sama ya. Tadinya sama. Ini tisu. Pokoknya ini ditutup. Terus kemudian ini bisa nanti masukkan ke belakang headlamp. Boleh bisa pakai seperti ini atau dijadiin seperti ini dilipat di dalam. Oke, sekarang kita tes di motornya langsung. Tes fungsi-fungsinya. Ini adalah motor Mas Andrian Randy NVL yang udah dimodif. Dan ini adalah soket originalnya di motor. Dan sekarang kita coba pasang, tancapkan. Dan inilah penampakan speedometer saber yang kepasang di bracket originalnya NVL. Boleh dibawa satu aja seperti ini atau didata dibikin bracket lagi. Si urup no. Iya kan butuh kopi. Siapa lupa no? Ya, mal kas terus. Kamu kasnya ya? Masuk gear. Mana ya? Kantor mana ya? Siap no. Ojo sih. Guys, nol. Semua sudah berfungsi, indikator-indikator, RPM, bensin, dan lain-lain. Nah, untuk lampu jarak jauh, karena kebetulan motornya Mas Bro Randy holdernya bermasalah, indikator lampu jarak jauh hasilnya itu kebalik. Jadi saat kita pakai lampu jarak jauh, indikatornya itu malah mati.
Sedangkan saat kita menggunakan lampu jarak biasa, itu indikatornya hidup. Cuma itu saja yang tidak akurat. Oke, sekian ilmu yang bisa saya berikan. Saya apresiasi sekali bagi yang melihat video ini 30 menit tanpa di skip, karena setiap detik adalah apa yang bisa saya bagikan. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, karena bakal ada video menarik lainnya. The Option out.